Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga FIFA Matchday yang mempertemukan Maroko versus Brazil. Tentu kita masih ingat bagaimana penampilan impresif Maroko di Piala Dunia lalu yang mampu menyingkirkan tim-tim unggulan. Dan kali ini, mereka kembali mencuri perhatian dengan mengalahkan tim peringkat 1 dunia, Brazil, dengan skor tipis 2-1. Nggak hanya dari hasil akhir yang berhasil menjadi milik Maroko, secara permainan pun mampu bermain sangat baik. Defense yang cukup solid dan koneksi di lini depan yang beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Brazil. Meskipun dari catatan statistik terlihat nggak ada perbedaan yang begitu mencolok dari kedua tim, Brazil sedikit unggul dalam possession dengan 54%. Begitu juga dari chance creation, tim Samba sedikit lebih banyak lepaskan tembakan dengan 14 shot, 3 diantaranya merupakan big chance yang gagal dimaksimalkan oleh penyerang-penyerangnya. Blok press medium Maroko seperti di Piala Dunia lalu kembali menyulitkan tim-tim top dunia. Nah, penasaran dengan gaya bermain Maroko dalam mengalahkan Brazil di pertandingan ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Maroko dengan pelatihnya Walid Regragui menerapkan formasi 4-3-3. Masih dengan pondasi yang sama dengan tim Piala Dunia lalu. Yasin Bono di bawah Mistar, Romain Saiss dan Aguerd di area sentral pertahanan diapit Hakimi dan Mazraoui. Di posisi gelandang bertahan ada Amrabat sebagai single pivot, Hanous dan Ounahi sebagai double number 8, dan di lini depan trio Boval, En-Nesyri dan ada Hakim Ziyech. Sementara itu, Brazil dengan pelatih sementara Ramon Menezes juga menggunakan formasi 4-3-3. Di agenda FIFA Matchday kali ini, nggak diperkuat oleh Neymar yang cedera dan dihuni oleh beberapa nama baru seperti Roger Ibanez, Emerson Royal, Rony, dan Santos. Di fase awal bangun serangan, dengan shape kelebaran maksimal dari dua fullbacknya, Maroko cukup berani melakukan sirkulasi di lini pertama untuk menarik pres Brazil dan membuka akses ke progresor mereka, Amrabat di lini tengah. Meskipun Brazil dengan pressingnya beberapa kali bisa gagalkan build up Maroko. Salah satunya bisa menghasilkan big chance atau peluang yang tinggal berhadapan dengan kiper. Maroko beberapa kali bisa eliminasi blok press Brazil dengan sirkulasi bola tadi. Selain itu, kemampuan Amrabat yang memiliki resistansi terhadap pressing atau tahan press juga didukung oleh Ounahi yang rajin drop, menyediakan opsi progresi semakin lancar untuk build up Maroko. Terlihat di momen ini juga, pergerakan tanpa bola Amrabat yang turun membuka akses passing Mazraoui kepada Ounahi yang bebas di lini tengah. Masuk di fase attacking, Maroko dominan menyerang melalui sisi kanan dengan kombinasi atau link up dari 3 pemain, Hakimi, Ounahi, dan Ziyech yang sangat cair dalam melakukan rotasi. Ketiga pemain ini memiliki kemampuan link up, resistansi pressing, dan kemampuan individu yang sangat baik. Terlihat di klip ini, Maroko masih bisa lolos walaupun Brazil juga bertahan dengan 3 pemain di area tersebut. Juga terlihat tim asal benua Afrika ini cukup berani menyerang dengan banyak pemain. Selain itu, dalam beberapa momen, fullback Maroko akan naik sejajar dengan 3 penyerang, mengisi area half space, mengikat fullback Brazil dan membebaskan wingernya di koridor sayap. Saat bola dikuasai winger dan fullback Brazil melebar, Hakimi akan melakukan underlap, mengekspos ruang di half space. Ini adalah salah satu kelebihan Maroko yang punya fullback, Hakimi dan Mazraoui. Keduanya memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik. Brazil sendiri sering meninggalkan space atau ruang di antara blok defense-nya yang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain Maroko yang sangat baik dalam melakukan pergerakan tanpa bola, mengekspos ruang yang kosong.
Gol pertama Maroko bermula dari pergerakan Ziyech yang nggak termarking di area half space dan bisa melakukan dribble hingga ke daerah sepertiga akhir Brazil. Umpan Ziyech ini dipatahkan oleh bek. Namun bisa dilihat di sini Maroko juga menerapkan counter press atau rebut bola kembali yang dilakukan oleh Mazraoui. Bola berhasil direbut saat pertahanan Brasil terbuka di sisi kanan. Koeman menerima cutback dan dengan gerakan memutar, ia melepaskan tembakan ke tiang dekat. Pada laga ini memang terlihat dalam fase attacking, Maroko juga mempersiapkan shape untuk melakukan counter press atau merebut bola-bola muntah dari serangan yang gagal. Saat bola di sisi kanan, Mazraoui akan masuk ke tengah bersama Amrabat sebagai pemutus counter attack Brazil. Hal serupa juga terlihat di gol kedua Maroko. Atiatollah yang masuk menggantikan Mazraoui menerapkan peran serupa. Ia melakukan counter press dan berhasil rebut bola kembali, melanjutkan serangan dan melepaskan crossing ke kotak penalti. Bola jatuh di depan Sabiri dan langsung ia eksekusi dengan first time shoot. Maroko juga bisa sangat menyulitkan tanpa bola. Block defense 4-1-4-1 atau 4-5-1 medium block cukup merepotkan Brazil. Dan ini adalah andalan mereka di Piala Dunia lalu juga. Dengan shape tersebut, Maroko menumpuk pemain di tengah, memblokir serangan Brazil yang dilewatkan ke lini tengah. Saat bola masuk ke tengah, gelandang Maroko segera melakukan pressing trap atau jebakan press, mengepung pemain yang akan mendapat bola. Merespon hal ini, Brasil sering melepaskan long ball langsung ke belakang backline Maroko, yang beberapa kali masih bisa diantisipasi oleh back maupun kiper. Pun begitu, Brasil juga tetap mencoba menyerang melalui lini tengah dengan mengandalkan kemampuan link up Vini yang masuk ke tengah. Maroko baru kebobolan oleh sepakan Casemiro dari luar kotak penalti. Sebenarnya placing Casemiro nggak terlalu keras dan masih dapat dijangkau oleh Bono. Namun kiper Sevilla tersebut salah dalam melakukan antisipasi sehingga bola luput dari tangkapannya dan masuk melewati lengannya. Gaya bertahan dengan menunggu di tengah lalu press atau medium block press seperti Maroko ini sekarang cukup tren. Tim nggak segera melakukan press dan lebih untuk menunggu tapi juga nggak terlalu ke belakang, sehingga masih bisa menekan terutama jika bola diumpan atau ke sayap. Pressing agresif juga baru mulai diterapkan ketika bola masuk ke area tengah atau ke pertahanan. Menarik lantaran Maroko dibangun dengan game model yang tetap dari Piala Dunia lalu, yang artinya mereka punya pakem taktik solid dalam bermain.